Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nurse Ranu dan tentu saja di channel Ranu GS pastinya. Oke, jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya karena memang lama banget nggak bikin video. Dan kalau teman-teman semua lihat di intro video kali ini dan juga ruangan tempat saya syuting kali ini seperti yang teman-teman tahu ya, ini merupakan tempat praktek perawat mandiri punya saya yang baru. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya lama banget nggak upload video, karena memang saya sedang sibuk untuk membangun atau mengurus tempat praktek perawat mandiri ini, dan memang menyita banyak waktu ya, dimana saya juga harus kerja gitu ya. Habis kerja saya juga harus mikirin ini tuh, dan juga sibuk bikin perizinan untuk SIPP-nya gitu ya, untuk surat izin praktek perawat mandiri. Nah, berhubung tempat praktek saya ini masih baru, di video kali ini saya akan ceritakan pengalaman saya dalam membangun tempat praktek perawat mandiri yang memang sederhana gitu ya. Dan terutama dalam hal perizinannya, saya akan ceritakan gimana sih ribetnya gitu ya dalam mengurus perizinan tempat praktek perawat. Barangkali teman-teman sejawat atau teman-teman perawat ada yang berencana ingin membuat tempat praktek perawat mandiri gitu, tapi masih bingung gimana sih izinnya gitu, syarat-syaratnya apa saja. Nah, di video kali ini nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman sekalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_garis. Buat teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, kalian bisa DM, bisa request di akun Instagram saya tersebut, atau mungkin ada yang ditanyakan mengenai perizinan tempat praktek perawat yang belum jelas di video kali ini. Nanti teman-teman semua bisa DM juga di akun Instagram saya tersebut. Oke, langsung saja kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Tapi sebelumnya intro dulu ya seperti biasa. Surat izin praktek perawat atau SIPP itu dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi nantinya yang akan mengeluarkan nomor izin praktek perawat itu nantinya Dinas DPM PTSP. Namun demikian, untuk mencapai ke Dinas DPM PTSP ini memerlukan sejumlah persyaratan. Nah, di antara persyaratan-persyaratan tersebut ada persyaratan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dan juga dari rekomendasi dari DPD PPNI gitu. Nah, dari dinas-dinas tadi, Dinas Kesehatan maupun rekomendasi dari DPD PPNI itu juga terdapat syarat-syarat yang cukup banyak gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dari persyaratan rekomendasi PPNI. Nah, sebelum kita ke Dinas Kesehatan, dalam persyaratan rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi ke Dinas Kesehatan itu terdapat syarat juga persyaratan rekomendasi dari DPD PPNI. Nah, apa saja syarat untuk mendapatkan rekomendasi atau surat rekomendasi dari DPD PPNI itu? Yang pertama adalah fotokopi KTA. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum punya KTA, segera dibikin ya, karena ini merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian juga fotokopi KTP. Juga ada fotokopi ijazah buat teman-teman yang S1 keperawatan nurse ini. Ijazahnya dua ya, ijazah S1 keperawatan maupun ijazah nurse. Terus kemudian ada fotokopi STR. Nah, ini sangat perlu ya, jelas ya buat teman-teman sekalian yang STR-nya sudah habis maupun belum punya STR, ini harus segera dibuat. Kemudian juga ada surat keterangan lunas iuran bulan berjalan dari bendahara DPK atau komisariat PPNI. Nah, kemudian juga membayar ke bank sebesar 500.000. Nah, di Pekalongan, di tempat saya ini, ke banknya kalau nggak salah itu ke bank ini ya, BPD ya. BPD atau Bank Jateng. Nah, ini kalau untuk membayar persyaratan
pembuatan SIPP yang baru itu sebesar 500.000. Kalau untuk yang perpanjangan itu biasanya 300.000. Nah, persyaratan-persyaratan tadi itu nanti dikumpulkan di stok map warna kuning, kemudian dibawa ke DPD PPNI sesuai dengan wilayah teman-teman sekalian di mana gitu ya. Nah ini contohnya ya, contoh dari surat rekomendasi dari PPNI. Nah, setelah membuat surat rekomendasi dari PPNI, kita langsung ke persyaratan pengajuan permohonan surat izin praktek perawat dari Dinas Kesehatan ya. Nah, tadi kan persyaratannya itu kan juga ada surat rekomendasi PPNI. Nah, ini saya juga bacakan ya persyaratan dari Dinkes. Ini ada surat permohonan. Nah, surat permohonan ini contohnya seperti ini. Jadi kita harus membuat surat permohonan ke Dinkes. Nah, ini kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, nanti di bawahnya ini ada lampiran untuk persyaratan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah, di antara persyaratannya ini kan tadi ada surat permohonan, terus ada surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, saya sudah buat nih bentuknya seperti ini, kurang lebih. Surat mematuhi perundang-undangan. Nah, ini pernyataan seperti ini nanti ditandatangani dan diberi materai ya. Yang membuat pernyataan ini diberi materai gitu. Nah, kemudian juga ada foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, kemudian juga ada pemberitahuan kepada Kepala Puskesmas. Nah, seperti apa surat pemberitahuan kepada Kepala Puskesmas? Itu nanti intinya kita membuat surat pemberitahuan yang bahwa kita ini akan membuat tempat praktek perawat mandiri gitu. Jadi nanti praktek perawat mandiri itu nanti kita buat ditujukan kepada Kepala Puskesmas, nanti kita tanda tangani di bawahnya. Nah, kemudian juga ada surat rekomendasi PPNI ya tadi yang sudah kita bahas di awal. Kemudian ada ini yang lebih penting lagi, ini adalah surat keterangan sehat dari dokter. Nah, teman-teman juga bisa minta di puskesmas kalian tadi untuk menyerahkan surat pemberitahuan ke Kepala Puskesmas gitu ya. Nah, kemudian ada juga denah lokasi. Nah, denah lokasi ini adalah denah lokasi alamat tempat praktek kita menuju ke tempat praktek kita, kayak undangan pernikahan itu loh, itu kan biasanya ada denah lokasi. Nah, itu denah lokasi seperti itu, tapi juga ada denah yang dimaksud juga ada denah tempat praktek perawatnya. Maksudnya denah ruangannya gitu ya, mana bed, mana kamar mandi, mana ruang tunggu, mana ruang periksa gitu. Nah, jadi ada dua, denah alamat dan juga denah ruangan tempat praktek kita. Nah, kemudian setelah itu adalah ini yang lebih penting lagi, fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Nah, ini kita minta di Dinas Perkim LH, Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Nah, ini suratnya kita minta di situ. Nah, kita lompat lagi, surat rekomendasi SPPL atau surat kesanggupan pengelolaan limbah itu persyaratannya gini. Teman-teman sekalian silakan ke Dinas Perkim LH, nanti di sana akan diberi persyaratan. Di antara persyaratannya adalah draft program SPPL dan rencana usaha kegiatan. Nah, draft ini nanti teman-teman nggak usah bingung, nanti ini akan diisi ketika persyaratan yang kita bawa ini sudah lengkap. Nanti akan diisi sama pegawainya di sana. Nah, di Pekalongan gitu ya, nggak tahu kalau di tempat lain gitu atau enggak, mungkin beda-beda. Kemudian ada fotokopi KTP. Nah, juga ada denah lokasi. Denah lokasinya seperti tadi ya, denah lokasi alamat dan juga denah ruangan. Kemudian ada persetujuan rencana usaha atau kegiatan dari kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat. Nah, ini persetujuan rencana kegiatan yang diketahui desa atau camat ini mula-mulanya teman-teman nanti akan diberi draft persetujuan dari tetangga ya, dari tetangga baik yang di utara, selatan, barat maupun timur, itu nanti diberi draft dari Dinas Perkim LH-nya, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti ditandatangani
sama tetangga teman-teman, tanda tangani baik yang di utara, timur, selatan, barat ini tanda tangani. Kalau sudah nanti teman-teman sekalian dibawa ke kepala desa atau kelurahan ya, tergantung tempat teman-teman sekalian, desa atau kelurahan. Kemudian juga nanti dibawa ke kecamatan untuk minta tanda tangan dari kepala desa atau kepala kelurahan, atau nanti juga diminta tanda tangan dari Pak Camatnya ya, atau camatnya. Kemudian juga ada tanda tangan kita yang bermaterai. Nah, draft-draft ini nanti kita dapatkan di Dinas Perkim LH ini. Teman-teman sekalian tinggal mengisi aja nih pakai tulisan biasa, nanti formatnya sudah dikasih dari Dinas Perkim LH. Itu kalau di Bekalan seperti itu. Nah, terus setelah kita selesai membuat surat rekomendasi SPPL ini, nanti syaratnya kan dikumpulkan bareng-bareng gitu ya, fotokopi. Itu kita maju ke Dinas Kesehatan, kita bawa ke Dinas Kesehatan. Nah, setelah itu biasanya sampai 2-3 hari atau seminggu, tergantung nanti petugasnya gimana, itu nanti kita akan disurvei. Tempat kita akan disurvei apa aja yang sudah sudah dilengkapi gitu ya. Nah, persyaratan nantinya untuk ke Dinas Kesehatan ini, sebelum surat rekomendasinya jadi itu memang kita harus disurvei gitu ya, mengenai kelengkapan, ruangan dan lain sebagainya. Nah, adapun hal-hal yang harus dilengkapi dalam nanti survei dari Dinas Kesehatan tersebut, sebentar ini saya akan carikan ya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam nanti survei untuk Dinas Kesehatan ya. Ini di antara fisik gedungnya ini adalah ruangan ukurannya minimal 4x4 meter, kemudian dindingnya permanen, ventilasi cukup, lantai tidak licin, dan juga penerangannya harus cukup ya. Kemudian ini pembagian ruangannya ini ada ruang periksa, ruang administrasi, ruang tunggu, kamar mandi atau WC. Nah, kemudian juga dari segi peralatannya nih, nah, yang terpenting spray ini, spray, sarung bantal, selimut, handuk cuci tangan, perlak, masker itu harus wajib ada ya. Kemudian juga alat-alat medisnya ini ada stetoskop, terus tensimeter, sepatu lidah, lampu senter, juga ada timbangan berat badan, bengkok, heading, dan juga mungkin ada set perawatan luka juga perlu ya. Nah, untuk sterilisator ini teman-teman kalau misalkan belum punya karena harganya kemahalan, ini nanti kalau di Kabupaten Bekalan biasanya bisa bilang kepada visitornya itu, kepada yang memvisit itu, bilang aja nanti sterilnya bisa direbus gitu. Nah, ini juga ada meja periksa. Nah, itu kira-kira seperti itu yang perlu dipersiapkan dalam kunjungan atau visitasi nanti ke Dinas Kesehatan. Nah, setelah visitasi atau kunjungan ke Dinas Kesehatan, biasanya dalam 2 atau 3 hari itu surat rekomendasi ke Dinkes itu sudah jadi. Nah, surat rekomendasi ke Dinkes kalau sudah jadi, kemudian selanjutnya kita bawa untuk yang terakhir kita bawa ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Nah, syarat-syaratnya apa aja untuk ke Dinas DPM PTSP? Nah, syarat-syaratnya sebagai berikut ya. Nah, ini diantaranya itu, nah ini ada surat permohonan ya. Surat permohonan, terus ada fotokopi ijazah, terus juga ada fotokopi STR yang dilegalisir, terus ada rekomendasi dari organisasi profesi ya, tadi PPNI tadi ya, terus ada surat keterangan sehat juga. Nah, ini ya persyaratannya, ini ada, nah ini surat permohonannya ke DPM PTSP nanti seperti biasa kepada Kepala Dinas DPM PTSP ini nanti, terus kemudian di bawahnya ada persyaratan yang harus dikumpulkan. Ini ada surat permohonan, fotokopi ijazah, dan seperti yang sudah saya sebutkan ya. Nah, ini untuk ke DPM PTSP ini perlu teman-teman ketahui, ini semua persyaratan ini dibuat asli ya. Aslinya maksudnya ada, kalau fotokopi ijazah itu harus dilegalisir, kemudian fotokopi STR juga harus dilegalisir. Kemudian untuk rekomendasi dari organisasi profesi ini juga harus yang asli, harus yang dari PPNI-nya asli.
Kalau yang ke Dinkes itu kan tadi fotokopi, nah ini aslinya itu harus kita lampirkan. Terus kemudian ada surat keterangan sehat itu juga harus yang asli, bukan yang fotokopi. Nah, terus ini ada surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan. Nah, ini sempat saya bingung nih. Surat keterangan fasilitas itu apa? Ternyata surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan itu kita buat surat sendiri, seperti surat pernyataan. Surat pernyataan ini nantinya gini, contohnya ini. Surat pernyataan ini paling kita akan buat surat pernyataan yang nantinya bahwa kita ini benar-benar yang memiliki tempat praktek perawat ini, ya. Nanti terus kemudian kita tanda tangani, ya. Jadi seperti ini ya, ada nama, alamat sesuai KTP gitu, terus kemudian juga ada nomor KTP, dan ini di bawahnya terus ada dengan ini menyatakan saya berpraktik dan bertanggung jawab pada rencana atau usaha atau kegiatan ini. Ya. Intinya surat pernyataan bahwa kita benar-benar mempunyai tempat praktek perawat yang sedang kita kelola atau yang sedang kita usaha atau sedang kita punyai gitu. Nah, nanti kita tanda tangan di bawah. Nah, untuk di Kabupaten Pekalongan, untuk pengajuan surat izin praktek ke DPM PTSP ini sudah bisa online. Caranya dengan ketik di Google gitu ya, bisa searching di Si Cantik. Nah, Si Cantik nanti kemudian akan muncul portal ke Dinas DPM PTSP. Itu nanti teman-teman sekalian bisa membuat akun, terus kemudian bisa upload. Nah, semua yang persyaratan tadi di-upload, dibikin ke bentuk format PDF dengan memori tidak lebih dari 1 MB. Kemudian untuk pas fotonya 4x6 sebanyak 3 lembar ini bentuknya adalah itu JPG atau JPEG. Nah, ini semua nanti di-upload. Nah, selang paling 3 hari gitu ya. 3 hari itu alhamdulillah sudah keluar izinnya. Cepat kok, prosesnya cepat. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya, urutan-urutan. Jadi intinya kalau bisa saya simbolkan itu untuk membuat surat izin praktek perawat itu muaranya nanti yang mengeluarkan izin adalah DPM PTSP. Nah, untuk menuju ke DPM PTSP ada syarat rekomendasi dari Dinkes. Syarat rekomendasi dari Dinkes itu ada syarat-syaratnya juga yang banyak. Di antaranya juga ada surat SPPL, kesanggupan pengelolaan limbah, itu diminta ke Dinas Parkim LH. Kemudian ada surat rekomendasi ke PPNI juga. Nah, itu juga di dinas-dinas itu juga ada persyaratannya juga. Nah, kemudian nanti terakhirnya di Dinas DPM PTSP. Nah, disclaimer aja, kalau di Kabupaten Pekalongan untuk ke Dinas Kesehatan, ke PPNI ini belum online ya. Jadi teman-teman sekalian persyaratannya nanti dibawa ke dinas tersebut, nanti akan diproses di sana. Kalau ke DPM PTSP itu yang sudah online ya. Jadi gitu ya. Untuk Kabupaten Pekalongan nggak tahu kalau di tempat teman-teman sekalian gimana, itu tergantung dari tempat teman-teman sekalian. Itu syukur-syukur kalau sudah bisa online semua ya, jadi lebih enak gitu. Kita tinggal upload aja gitu. Nah, kemudian hal yang terpenting lagi adalah untuk proses perizinan ini sama sekali nggak bayar, guys. Jadi untuk baik ke minta surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, terus Dinas Perkim LH untuk surat SPPL tadi, pengelolaan kesanggupan lingkungan itu nggak bayar. Kemudian ke DPM PTSP itu nggak bayar juga. Yang bayar itu paling tadi ke itu PPNI. Ya, ini justru ke PPNI-nya sendiri itu yang bayar gitu, 500.000 gitu. Kemudian juga harus lunas iuran bulan berjalan. Nah, ini saya nggak mau komentar ya, karena memang nggak tahu ini di dinas-dinas lain tuh bebas alias nggak bayar, tapi justru di internal perawatnya sendiri kalau minta surat rekomendasi itu harus bayar 500.000 untuk yang baru. Kalau untuk yang lama itu atau perpanjang itu 300.000, itu di Kabupaten Pekalongan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman sekalian bisa drop di kolom komentar atau bisa DM saya di akun Instagram saya di @ranu_geris.
Oke, itu saja pengalaman yang dapat saya bagi buat teman-teman sekalian. Kalau misalkan ingin berencana membuat tempat praktek perawat, nah ini memang harus benar-benar difokuskan, baik tenaga, pikiran, dan juga tentu saja uang ya. Karena memang tidak murah memang. Untuk perizinannya memang murah, hampir gratis lah, kecuali tadi yang di BPPNI. Tapi kalau untuk ini visi gedung dan lain sebagainya kan, mungkin kalau teman-teman sekalian yang sudah punya ruangan gitu, enak ya, bisa tinggal dilengkapi aja peralatannya gitu, seperti bed dan peralatan-peralatan yang lain itu kan enak kalau sudah punya tempatnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Buat yang masih bingung, ya seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di akun saya @ranu_gadis. Sampai di sini video selengkapnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kurangan, dan sampai jumpa di video-video channel Ranu GS selanjutnya. Dan assalamualaikum.